Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yuanita Ratianingrum, dan teman saya yaitu Nabila Ayu Khairun Nisa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kerangka konseptual suatu model. Memahami tujuan kerangka konseptual suatu model. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Tujuan pelaporan menentukan suatu konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasikan dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Yang kedua, tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini adalah suatu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Sebagai kegiatan sosial, tujuan fungsional ini adalah yang pertama, mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Yang kedua, membantu perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk ekspansi. Yang ketiga, membantu para manajer dalam keputusan investasi. Keempat, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Yang ketiga, tujuan bersama. Tujuan bersama ini adalah suatu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual, sedangkan tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasikan dahulu tujuan-tujuan individual yang kemudian memilih tujuan-tujuan individual atau seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Karakteristik dan keterbatasan informasi. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama, lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Dan yang terakhir, menyediakan atau penggunaannya melibatkan kos sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Tujuan utama pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual FSAB. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor atau pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam membuka keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Pelaporan keuangan ini harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor atau pemakai lainnya, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai atau assessing jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas atau procash mendatang, hari penjualan, penembusan atau jatuh tempo, sekuritas atau pinjaman. Karakteristik kualitatif informasi. FASB merumuskan kualitas spesifik dalam 2 kategori, yaitu primer atau primary beserta unsur-unsurnya atau ingredient
dan sekunder atau secondary atau interaktif. Kualitas primer terdiri atas yang pertama, kerelevanan atau keberpautan relevansi dan keterandalan atau reliabilitas. Yang kedua, nilai prediktif. Yang ketiga, nilai balikan. Dan yang keempat, ketepatwaktuan. Yang kelima, keterandalan atau reliabilitas, keberpautan atau relevansi. Yang keenam, keterujian atau verifiability. Dan yang terakhir, ketepatan penyimbolan. Berikutnya, kualitas sekunder terdiri atas yang pertama, keterbandingan atau comparability. Yang kedua, konsistensis atau konsistensi. Yang ketiga, kenetralan atau netralitas atau neutrality. Poin selanjutnya yaitu elemen-elemen statemen keuangan. FASB mengidentifikasikan elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut. Untuk entitas bisnis terdiri dari 13. Yang pertama yaitu aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas atau aset bersih, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi ke pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, yang kedelapan biaya, kesembilan untung, kesepuluh rugi, 11 aliran kas dari kegiatan operasi, 12 aliran kas dari kegiatan investasi, dan yang terakhir aliran kas dari kegiatan pendapatan. Berikutnya, elemen aset bersih untuk entitas non-bisnis. Yang pertama itu aset bersih terbatas permanen. Yang kedua, aset bersih terbatas sementara. Dan yang ketiga, aset bersih tak terbatas atau bebas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Yuanita Ratianingrum. Saya Nabila Aikunisa akan menjelaskan tentang perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat 3 hal, yaitu yang pertama, kejadian. Kejadian ini adalah terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. Yang kedua, keadaan. Keadaan ini adalah suasana atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berkulminasi pada situasi tak terduga atau sulit diduga. Yang ketiga, transaksi adalah salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai atau manfaat ekonomi masa datang antara dua entitas atau lebih. Pengaruh kegiatan hal ini dapat terjadi pada setiap elemen aset, kewajiban, atau ekuitas saja, atau pada 2 atau 3 elemen sekaligus. Selanjutnya tentang seperangkat statemen keuangan. Tujuan pelaporan karakteristik kualitatif dan elemen-elemen keuangan akan menentukan jenis statemen apa saja yang membentuk penuh statemen keuangan. VSAB IB menyatakan bahwa seperangkat statemen keuangan untuk suatu periode harus menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi keuangan pada akhir periode tersebut yang dituangkan dalam statemen posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laba atau periode tersebut yang dituangkan dalam statemen laba rugi. Yang ketiga, laba komprehensif untuk periode tersebut yang dituangkan dalam statemen laba komprehensif.
Yang keempat, aliran kas selama periode tersebut yang dituangkan dalam statement aliran kas. Yang kelima, investasi oleh dan distribusi kepemilikan selama periode tersebut yang dituangkan dalam statement perubahan ekuitas atau laba ditahan. Menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah suatu besarnya unit pengukur atau jumlah rupiah yang akan diletakkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. VASB mengidentifikasi atribut pengukuran yang sekarang diterapkan dan masih dilanjutkan penggunaannya, yaitu pertama, cost historis atau perolehan kas historis. Yang kedua, cost sekarang. Yang ketiga, nilai pasar sekarang. Yang keempat, nilai terrealisasi atau pelunasan neto. Yang kelima, nilai sekarang atau diskunan aliran kas masa datang. Pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan merupakan pencatatan secara resmi atau perjurnalan suatu kuantitas atau jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos terrefleksi ke dalam statement keuangan. VASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental atau konseptual sebagai berikut. Yang pertama, definisi atau definition. Suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Yang kedua, keterukuran atau measurability. Suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Yang ketiga, keberpautan atau relevance. Informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Yang keempat, reliability. Informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena. Yang kelima, teruji atau terverifikasi dan netral. Manfaat dan keterbatasan model. Sebagai suatu model, kerangka konseptual atau RK versi VASB di atas mempunyai manfaat sebagai sumber acuan untuk mengembangkan hal yang sama untuk lingkungan atau negara yang lain. Karena konteks lingkungan yang berbeda, RK yang dikembangkan untuk tiap negara dapat sama atau berbeda, bahkan harus berbeda dengan model yang dijadikan acuan. Walaupun demikian, proses penalaran di balik RK cukup bersifat umum atau universal, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman berpikir dalam mengembangkan RK baru untuk konteks lingkungan yang berbeda. Akhir saya akan menjelaskan tentang transfer teknologi. Transfer teknologi dapat diartikan sebagai transfer proses penalaran dan perkayasaan untuk menghasilkan produk yang paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Bila parameter yang dipertimbangkan berbeda, tentu saja produk yang dihasilkan akan berbeda pula walaupun fungsinya sama. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengaruh RK VASB. Dalam kenyataan, RK VASB mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam memicu dan
evaluasi pengembangan RK di beberapa negara lainnya pada periode pengembangan atau pada periode setelah RK VSB selesai. Ada berbagai organisasi profesi dan badan pemerintah yang berusaha untuk mengembangkan rangka untuk negara masing-masing, seperti AARV, Australia Accounting Research Foundation, IASC, International Accounting Standards Committee, CICA, Canadian Institution of Chartered Accounts, dan lain-lainnya. Namun, proses penalaran dan kompen RK yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi tersebut menunjukkan kemiripan dan RK VSB. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dokumen kebijakan. Rangka konseptual VSB merupakan suatu dokumen kebijakan atau politis dan bukan dokumen atau karya ilmiah. Sebagai dokumen kebijakan, proses penyusunannya melibatkan perdebatan atau argumen yang keputusan akhir dalam beberapa kasus melibatkan pemungutan suara atau voting. RK VSB penuh dengan muatan nilai-nilai yang dianut dalam konteks lingkungan Amerika. Sebagai teknologi, struktur dan proses pemikiran dan penyimpulan untuk menyusun RK membentuk suatu kesatuan pengetahuan yang dapat disebut dengan teori akuntansi dalam pengertian penalaran logis dan bukan dalam pengertian penjelasan ilmiah. Penalaran logis bermanfaat untuk mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi yang sedang berjalan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik akuntansi di masa datang. Baiklah, itulah penjelasan kami tentang kerangka konseptual suatu model. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.